warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Perkenalkan, saya Zahria Azalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 22061630077. LPTK Universitas Ahmad Dahlan sekaligus guru BK di SMP Negeri 1 Semarang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling kelompok dengan topik layanan disiplin awal dari kesuksesan dengan menggunakan pendekatan realita teknik WDEP pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Semarang. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik layanan konseling kelompok yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mengawali konseling kelompok pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya agar proses konseling kita hari ini dapat berjalan secara maksimal. Terus apa yang kalian inginkan dari proses konseling ini dapat tercapai. Nah, silakan siapa yang ingin memulai untuk membuka dengan berdoa, memberi berdoa. Oke, silakan Melanie. Kedua meletakkan terima kasih kepada Melanie. Sekali lagi selamat pagi ya semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? baik, Alhamdulillah semua sehat ya? sehat. Oke, sebelum kita masuk konseling kelompok ini, tadi jam pelajaran siapa ini? Melanie? Matematika. Hansa? Seni rupa. Yasmin? Sama ya sekolah soalnya ya. Nah, sekolahnya IPA. Oke, semuanya sudah dapat izin ya dari Bapak Ibu guru yang berada di kelas. Sip, kalau sudah mendapatkan izin, berarti kan nanti selama proses konseling tidak akan mengganggu. Kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok untuk membahas permasalahan yang kalian alami yang kaitannya dengan kedisiplinan diri yang kalian rasa itu kalian masih kurang, ya kan? Nah, oke. Tadi proses konseling kita ini nanti kalau kan kemarin kalian sudah ceritakan dari ibu bahwa kalian sedang mengalami masalah, walaupun kalian pertama kali itu dalamnya secara sendiri-sendiri, tapi itu bisa merangkum apa yang menjadi permasalahan kalian, yaitu adalah mengenai kedisiplinan yang kalian rasa masih kurang, gitu, ya kan? Betul, atau mungkin ada masalah yang lain? Tidak ya? Nah, berarti kan masalahnya hampir sama, makanya yang dijadikan satu hari di sini untuk sama-sama menyelesaikan masalah terkait dengan kedisiplinan. Nah, tujuan kita apa? Yang pasti tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan kalian, yaitu tadi dengan masalah yang kaitannya kedisiplinan. Nah, semuanya sepakat ya tadi ya. Oke, nah kita harus buat terlebih dahulu aturan atau hal yang harus kita sepakati agar proses konseling kelompok ini berjalan secara maksimal dan apa yang kita harapkan dapat tercapai. Oke. Nah, pertama, ibu minta pada kalian untuk menjaga rahasia. Proses yang kita lalui, apa yang kita ceritakan di sini, saat nanti sudah selesai, mohon jangan diceritakan kepada orang lain. Cukup hanya kita saja yang bisa ya semuanya? Ya, bisa yang menjaga rahasia ya. Karena ini juga terkait dengan masalah pribadi kalian, ya. Terus yang kedua, ibu minta kalian untuk bersikap jujur, kooperatif, terus tanggung jawab, dan yang terakhir yang paling penting adalah saling membantu satu sama lain. Karena masalah kalian sama, otomatis nanti akan kita cari cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang sedang kalian alami. Ya. Kenapa kalian harus ikut untuk jujur, kooperatif, dan bertanggung jawab? Karena kalau tidak ada hal itu, maka nanti tidak akan selesai
masalahnya. Kalau kalian yang menutup topik, berarti nanti akan muncul masalah yang baru, gitu ya. Nah, dari kedua hal itu, kira-kira kalian semua sudah sepakat belum? Sepakat, atau mungkin ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ya. Nah, dan yang terakhir, di sini keempat orang ini, keempat anggota kelompok ini sukarela tidak mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya, nggak ada yang memaksa ya. Memang dari diri kalian sendiri punya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Oke, berarti kita sudah sepakat bahwa kalian nanti akan bersikap kooperatif, jujur, menjawab, dan juga mau saling bantu. Lalu juga kalian bersedia untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Dan yang terakhir, bahwa kalian mengikuti konseling kelompok ini secara sukarela. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu masuk ke tahap ininya, Ibu mau membuat kesepakatan mengenai waktu terlebih dahulu. Kalau semisal proses konseling kelompok kita yang pertama ini kita lakukan selama kurang lebih 45 menit, apakah itu cukup untuk kalian? Cukup ya. Nah, bila cukupkan nanti berarti 45 menit ke depan kita akan melakukan hasil konseling yang pertama. Itu ya. Oke, nah sekarang Ibu ingin menanyakan, kalau kita kan tadi sudah sepakat ya semuanya, bahwa kita hari ini akan membahas mengenai kedisiplinan diri. Nah, Ibu ingin dengar dulu cerita kalian masing-masing. Sebenarnya masalah apa yang sedang kalian alami kaitannya dengan kedisiplinan diri tersebut? Oke, bisa Ibu mulai dari dia dulu. Ya, jadi permasalahan yang sedang saya hadapi, saya sering datang lambat ke sekolah. Oke, sering datang terlambat ke sekolah. Ya, hampir seminggu berapa kali biasanya? Mungkin 3 hari, Bu. 3 hari sih? Ya. Lumayan ya. Oke, kalau dia sendiri? Sering terlambat juga. Oke, sama-sama sering terlambat. Terus berapa frekuensinya keterlambatannya? Sering, seminggu bisa sampai 3-4 kali. Oh, lumayan banyak ya. Oke, ya kalau Hamsa? Dalam belajar, karena disiplin itu belajarnya. Oke, kurang disiplin dalam belajar. Jadi kalau di rumah nggak tahu belajarnya. Oke, terus kalau Elani? Kalau saya sih lebih kurang disiplin dalam membuang sampah. Kurang disiplin dalam membuang sampah. Baik di rumah atau di sekolah? Oke. Nah, itu tadi masalah-masalah kalian terkait tentang kedisiplinan diri. Nah, sekarang ini mau dengar nih. Kalau yang namanya kalian sudah punya masalah, pasti kan ada penyebabnya. Oke, pasti ada awal mula kenapa muncul masalah tersebut. Nah, itu pengen dengar nih penyebab kalian mengalami permasalahan, ada yang terlambat datang ke sekolah, ada yang disiplin dalam belajarnya kurang, terus ada yang disiplin dalam hal menjaga kebersihan juga kurang. Ini kira-kira penyebabnya apa? Dari Melani dulu. Kalau saya itu kurang disiplin dalam membuang sampah, Bu. Nah, Penyebabnya biasanya karena tempat sampahnya jauh, males berjalan. Apalagi kalau di kantin itu teman-teman udah selesai makan, buang sampah sendiri itu kan aja saya. Jadi intinya hanya malas sama ikut teman-teman sendiri ya. Oke, dari diri kamu sendiri sebenarnya ya. Oke, kalau dari Kamsa, penyebabnya apa? Pengaruh dari gadget. Jadi udah nyiapin buku, lihat buku dari lagi malah mainan HP, Bu. Oke, terus hanya lupa waktu. Iya. Ya, oke, karena lebih asik main HP ya kayaknya daripada belajar. Oke, kalau Yasmin, Kesiangan, Bu. kamu kesiangan. Emang tidurnya jam berapa? Kamu malam? Jam 11 itu Jam 10, jam 11 ngapain aja itu? nonton TV atau main HP juga. Wah, berarti sama kayak Kamsa ini, gara-gara HP. Oke, kalau Adila? Saya itu saat malam hari itu saya tuh sering belajar tuh. Biasanya saat pagi hari itu saya suka itu jarak rumah saya ke sekolah itu jauh. Oke, berarti kamu hampir sama juga ya, begadang seperti Yasmin, terus akhirnya bangunnya kesiangan, padahal rumahnya jauh. Begadangnya karena gadget juga ini, karena HP. Enggak, karena kalau siang hari itu saya main di kota. Terus nanti kalau malam hari itu baru mengerjakan PR sampai Malam. Oke. Nah, dari penyebab-penyebab yang sudah kalian ungkapkan tadi ke Ibu, nah Ibu ingin tahu nih lebih lanjut. Karena kan tadi kalian sudah cerita masalah kalian itu tentang ada yang terlambat, ada yang tidak disiplin belajar, ada yang tidak disiplin dalam membuang sampah.
terus penyebabnya sudah kalian ketahui sendiri ya. Kalian ada yang suka begadang, ada yang lebih tertarik bermain HP daripada belajar, ada yang karena dirinya sendiri rasa malasnya lebih besar daripada keinginan untuk membuang sampah, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu ingin tanya, kalau sudah muncul masalah, ada penyebabnya, otomatis ada dampak yang kalian rasakan. Nah, itu ingin tahu nih salah satu dari kalian, ada nggak sih dampak yang sudah kalian rasakan secara langsung terkait atau ada kaitannya dari masalah yang kalian alami? Dari Melani dulu. Ada Bu, malah sering. Apa itu? Itu karena saya ketahuan buang sampah, terus saya dihukum. Oh, jadi kamu ketahuan buang sampah di sekolah sama bapak ibu guru, akhirnya dihukum. Suruh ngapain itu? Ya paling suruh saya coba. Oke, itu sering sekali seperti itu. Sering soalnya saya itu kurang bimbingnya itu. Oke. Kalau Hansan, prestasi belajar itu rendah. Jadi kalau misalnya nilai itu tinggi tiba-tiba turun terus. karena kamu nggak penting dengan belajar lagi sekarang. Oke. Jadi ada dampaknya yaitu nilai pelajaran kamu yang semakin menurun. Berarti tentunya kamu itu masuk 10 besar kan tingkatnya? Ya, nggak bisa. Tidak besar. Pasti ya, karena kan berkelas 7 ya. Tapi sekarang sejak SMP menurun belajarnya, apalagi setelah adanya HP itu tadi ya. Coba dari Adila dulu, silakan. Jadi contohnya saya awal itu banyak waktu tantangan saya juga jadi sering diberi sanksi. Oh, jadi kamu kegiatan yang dulu akhirnya waktunya jadi tumpang tindih, terus maksudnya diberi sanksi itu seperti apa? Saya itu kadang diberi sanksinya itu harus membersihkan lingkungan sekolah. Oh, berarti maksud sanksi saat kamu terlambat, sanksi saat kamu masuk sekolah terlambat, akhirnya kamu dihukum untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, dampak yang kamu rasakan mendapatkan hukuman, ditambah lagi waktu yang kamu miliki atau tugas-tugas yang kamu miliki jadi bertambah. Oke, kalau Yasmin, Semuanya sering dihukum juga, sering besar, terus sama seperti. oke, hampir sama ya, karena sama-sama terlambat, maka konsekuensinya hampir sama. Oke, berarti kan kalian nih secara tidak langsung sudah merasakan dampaknya dari masalah yang kalian alami itu. Terus dari itu kan kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu ada sisi negatifnya, ya enggak? Yang tadi misalkan terlambat, terus akhirnya dapat hukuman, terus yang membuang sampah pun juga sama, tidak luput dari hukuman karena itu mencemarkan lingkungan ya. Terus kalau yang lansa di sekolah merasa bahwa nilainya semakin menurun, padahal SD-nya masuk peringkat 3 besar, ya kan? Nah, dari dampak itu tadi, Ibu pengen tanya nih, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dari apa yang kalian rasakan saat ini? Saya kan kalian pusing nih Bu, banyak masalah, ada masalah tentang kedisiplinan kayak gini. Terus apa yang kalian inginkan sebenarnya dari kedisiplinan ini? Coba satu-satu mungkin dari Yasmin dulu. Menjadi disiplin terus datang ke sekolah itu lebih awal ya itu. Oh ya, berarti kamu pengen menjadi pribadi yang lebih disiplin, terus nggak terlambat lagi ya. Oke, terus kalau Adila? Ya sama seperti Yasmin juga ingin menjadi siswa yang disiplin dan juga terbiasa dalam sekolah itu lebih awal. Oke, pengen sama aja sama Yasmin. Terus kalau Melani? Oh, saya ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam bersalah dan menghilangkan rasa malas saya untuk menjadi. Oke, intinya kamu ingin menghilangkan rasa malasmu ya, karena tadi lihat memang faktornya itu ada pada kamu. Oke, terus kalau Hansa? Jadi terus nanti kalau rajin belajar nilainya itu jadi begitu terus kalau masuk SMA jadi gampang. Iya, kamu ingin membalikan nilai kamu lagi ya, menjadi nilai yang lebih baik. Terus biar bisa kalau mau daftar ke SMA tidak kesulitan. Nah, oke. Jadi kalian udah tahu ya sebenarnya apa yang kalian inginkan dari permasalahan yang sedang kalian alami. Inginnya itu pengennya seperti apa? Adanya perubahan, ya enggak? Adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kalian mau yang namanya berubah, otomatis kan kalian harus ada cara untuk mengatasinya, ya enggak? Nah, mungkin kan tetap harus seperti ini terus, makanya nanti ada perkembangan. Masalah itu pasti tetap akan ada. Nah, sekarang aku mau tanya nih,
sebelum kita membuat planning rencana itu makanya dulu. Adakah usaha yang sudah kalian lakukan sebenarnya itu selama kalian mengalami masalah ini tuh sudah pernah belum Pak mengupayakan untuk mengatasi masalah tersebut? Sudah pernah. Endingnya gimana? Berhasil atau tidak? Tidak, sama saja. Oke, aku pengen dengar dulu usahanya dari kalian apa? Mungkin dari kalian dulu. Kalau saya itu berusaha keluar dari rumah, cuman nggak lebih dari 2 hari saya sudah malas buat bikin rumah. Itu bikin rumahnya sendiri. Oke, nggak bertahan lama ya. Terus kalau kan salah. Kalau itu kan penyakit, terus nanti penyakit itu disembunyiin, terus dia ngaturnya itu kan nggak kebenaran, tapi dengan ngatur bapaknya itu malah semakin kamu merasa penasaran ya. Oke, sudah tidak ada usaha ya. Terus kalau Yasmin, titipkan 9 itu Bu, tapi kalau titipkan 9 itu masih bangun siaran juga. nggak ada yang membangunkan itu. Paling kan anak-anak terus cuma dia nanti dikit lagi. Oke, terakhir ya. Ya, saya itu lebih menyebut sebenarnya itu saya itu selalu memasak seperti itu, tapi nanti ketika hal-hal ini saya nggak bisa berubah. Sumpah kayaknya ya. Oke, jadi semuanya kan sebenarnya sudah punya usaha ya. Kayak tadi yang terlambat ini pakai alarm biar kamunya tidak kesiangan. Terus yang dari Kansa itu usahanya dengan cara menyembunyikan HP-nya, tapi ternyata notifnya jauh lebih terdiam daripada pelajarannya. Oke, terus kalau Melani tadi usahanya itu belum berkah walaupun tidak bertahan lama. Sebelum kita masuk untuk menentukan cara mengatasinya atau kita cari solusi alternatifnya, itu merangkum dulu nih kesimpulan ibu. Kesimpulan sementara itu proses konseling kita. Nah, tadi di awal kalian kan sudah cerita panjang lebar nih terkait masalah kalian yang ada kaitannya dengan kedisiplinan yang kurang. Betul atau enggak? Nah, terus kalian juga satu persatu tadi sudah menyebutkan penyebab dari kalian kurang disiplin. Nah, terus kalian sendiri sadar bahwa ada dampak yang kalian rasakan dari kedisiplinan kalian yang kurang ini, ya enggak? Dampaknya tadi macam-macam. Dan yang terakhir, tadi kalian sudah pernah mencoba atau berusaha untuk mengatasi masalah itu sendiri, tapi hasilnya gagal. Ya, kurang lebihnya gagal. Oke. Nah, berarti kalian sendiri paham kan bahwa apa yang kalian lakukan kemarin itu istilahnya belum efektif. Oke, bahwa apa yang kalian lakukan itu belum menemukan jalan keluarnya. Oke, paham ya sebenarnya. Nah, berarti masih ada usaha yang kurang, ya enggak? Kembali lagi ke kalian bahwa ini tuh semuanya mulainya dari diri kalian pribadi masing-masing, kemauan kalian. Nah, terutama kayak sembilan ini malas itu kalau enggak kita sendiri yang meningkatkan motivasi kita, maka tidak akan bisa teratasi. Ya sebenarnya mungkin hampir sama semua. Penyebab kedisiplinan kalian yang itu adalah rasa malas. Ya enggak? Nah, itu bisa kita tarik kesimpulannya ya, dan kalian juga bisa menilai bahwa usaha kalian masih dikatakan belum maksimal, gitu ya. Nah, baik, kalau begitu sekarang ibu akan meminta kalian untuk membuat rencana terkait tindak lanjut masalah yang kalian alami. Nah, nanti ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Lembar kerjanya di sini ibu ingin meminta kalian untuk membuat rencana yang akan kalian lakukan setelah kita konseling kali ini. Rencana ini diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan terkait kedisiplinan yang kalian alami. Yang perlu kalian ingat, rencananya itu jangan terlalu muluk-muluk. Cari rencana yang mudah dulu, ya, yang simpel-simpel dulu yang bisa kalian lakukan. Soalnya kalau rencananya sudah terlalu muluk, kok ternyata tidak bisa terrealisasikan, otomatis nanti malah akan muncul masalah yang masalah yang lainnya, gitu ya. Oke, ini nanti kita bacakan satu-satu.
Nah, di situ sudah ada lembar kerjanya ya. Lembar kerja itu nanti silakan kalian isi nama kalian, kelas kalian dari mana, lalu hari dan tanggal kita melaksanakan konseling ini, dan topik yang sedang kita bahas atau masalah yang sedang kalian alami. Oke, terus nanti di bawah itu permasalahan-permasalahan yang kalian alami terkait dengan kedisiplinan itu silakan kalian jabarkan. Oke. Setelahnya kalian buat rencana tindak lanjutnya. Ya pokoknya itu tadi yang perlu diingat itu adalah rencana yang bisa kalian realisasikan. Oke. Nah, oke, kalau begitu silakan mulai diisi terlebih dahulu. Semuanya sudah selesai. Ada kesulitan nggak dalam menentukan rencananya? Ada ya, semuanya rencana. Kalau begitu, Ibu ingin tahu rencana apa yang sudah kalian buat. Kita diskusikan bersama-sama kira-kira sudah cocokkah atau mungkin nanti ada yang lebih kita. Ibu ingin dengar satu persatu kalian memaparkan hasil dari rencana tindak lanjut kami. Ya, oke, mungkin bisa dimulai dari yang masalahnya beda dulu lah, dari mengalihnya. Oke, silakan Melani. Permasalahan yang dialami yaitu kurang disiplin dalam membuang sampah. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah membawa bekal, tapi selang 2 hari atau 3 hari itu udah malas buat bikin bekal sendiri. Terus berusaha membawa minum sendiri dari rumah. Oke, bentar. Tadi kamu rencana tindak lanjutnya membawa bekal. Cuman tadi kan dibilang kalau itu tidak berhasil ya. Nah, mengatasinya bagaimana berarti rencananya? Rencananya mengatasi bekerja sama dengan orang tua biar dibantu masak saat pagi itu biar nggak kesusahan banget. Oh gitu, ya dituliskan, harusnya dituliskan di situ. Jangan tulis. Terus yang kedua membawa minum sendiri. Oke, ya boleh. Tapi nanti perlu ditambahi ya. Kalau untuk Melani karena tadi dilihat dari penyebabnya itu adalah rasa malas, maka coba nanti digali lagi. Permasalahan yang saya alami yaitu kurang disiplin dalam belajar. Rencana tindak lanjutnya adalah membuat manajemen waktu dan mencari motivasi belajar. Oke, membuat manajemen waktu dan mencari motivasi belajar. Manajemen waktunya yang seperti apa ini? Membuat jadwal rutin belajar harian. Oke, membuat jadwal belajar ya. Ya. Oke, terus kalau mencari cara untuk memotivasi? Bisa lewat YouTube atau pengalaman dari orang-orang terdekat. Oke, sharing ya, sharing cerita. Oke, baik, boleh. Permasalahan yang dialami itu datang terlambat, Bu. Terus rencana tindak lanjut tidur jam 9 sama mengurangi penggunaan gadget. Oke, tidur jam 9 sama mengurangi penggunaan gadget. Tadi kayaknya tidur jam 9 sudah dilakukan ya? Iya. Terus hasilnya kurang maksimal. Kira-kira mungkin bisa diganti dengan kegiatan yang lain? Apa kira-kira? Jadi gini, Bu, saya ganti biar orang tua itu membantu membangunkan saya. Oke, berarti mau diganti ya rencananya ya? Oke, boleh ditulis. Yang tidur lebih awal tadi karena itu tidak berhasil, silakan diganti dengan rencana yang sudah kamu ubah, yaitu mau kerjasama dengan orang tua supaya dibangunkan. Oke, silakan ditulis ya. Jadi permasalahan yang saya alami itu sering datang terlambat ke sekolah, Bu, sama seperti Mbak Yasmin tadi. Iya. Lalu rencana tindak lanjut saya itu yang pertama saya akan mengurangi begadang, waktu begadang. Yang kedua saya akan bangun lebih awal. Yang ketiga saya akan memasang alarm. Oke, bangun lebih awal sama masang alarm. Tadi perasaan masang alarm udah ya? Sudah juga. Berhasilkah tadi? Tidak. Tidak ya. Oke, mungkin bisa diganti dengan yang lain atau apa gitu untuk rencana tindak lanjutnya. Bagaimana kalau meminta bantuan orang tua untuk membangunkan saya, Bu? Oke, mungkin sama seperti Yasmin ya, bisa kerjasama dengan orang tuanya masing-masing supaya apa ya, mungkin kalau alarm atau berusaha untuk bangun pagi tetap kalian lakukan karena itu memang sebagian dari usaha. Oke, berarti kan kalian sudah punya nih rencana masing-masing untuk mengatasi permasalahan yang sedang kalian alami kaitannya dengan kedisiplinan diri yang kurang ya, atau kurang mampu dalam melakukan disiplin diri. Nah, terus tadi Ibu mendengar kalian sudah memaparkan
lakukan satu-satu, bagus sekali kalian sudah tahu bahwa apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi yang perlu diingat ya, sekali lagi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya kalau ada rencana, kalau tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan, maka hanya akan menjadi rencana saja. Ya, maka dari itu setelah proses konseling kita hari ini, Ibu harapkan kalian bisa langsung melakukan rencana itu supaya nanti terlihat ada perubahan atau tidak. Gitu ya. Semuanya sudah yakin dengan rencana masing-masing atau mungkin ada yang masih pengen dirubah? Sudah yakin semuanya bisa melakukannya? Oke, baik. Berarti kalian sudah mantap dengan rencana kalian. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu ingin minta karena Ibu sudah sudah mengarahkan kalian untuk membuat rencana tindak lanjut dan kalian juga sudah tahu, kalian juga sudah yakin untuk melakukannya, maka untuk proses konseling kali ini kita cukupkan dulu, ya. Karena kan tadi janjinya juga hanya 45 menit ya. Nah, kalian sudah sampai pada tahap membuat rencana dan besok akan kita lihat apakah rencana itu sudah kalian lakukan atau belum, ada perkembangannya atau tidak, masalah kalian bisa selesai atau tidak. Gitu ya. Oke, kita cukupkan hari ini, tidak apa-apa? Ya, sudah semua ya, dari semua ya tentang rencananya, tinggal bagaimana nanti actionnya kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan lebih dahulu ya sebelum kita tutup. Bahwasanya tadi kita sudah membahas tentang masalah kalian, terus kita sudah tahu penyebabnya apa, kalian juga sudah paham dampak yang dirasakan, dan yang terakhir tadi kalian juga sudah bisa membuat rencana tindak lanjut. Nah, terus yang selanjutnya kalian juga yakin bahwa kalian bisa menjalankan rencana tindak lanjut tersebut. Masalah kalian mengenai kedisiplinan yang kurang, terus penyebabnya bermacam-macam seperti tadi yang bilang kedisiplinnya kurang karena masalahnya terletak pada sifat malasnya, ya enggak, tentang membuang sampah. Terus Kansa yang tadi katanya punya masalah terkait dengan belajarnya yang tidak teratur, tidak sesuai, dan akhirnya dampak yang dirasakan adalah nilainya yang menurun. Penyebabnya adalah main HP. Terus kalau yang dari Yasmin terlambat masuk sekolah, alasannya karena sering begadang karena didasari dengan sama seperti Kansa, main HP. Terus dampaknya ini jadi kena hukuman di sekolah. Oke, terus yang Adila tadi masalahnya adalah sama seperti Yasmin, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Penyebabnya juga sama, produknya tidur yang terlalu malam, akibatnya kamu menjadi kesiangan. Dan juga kayaknya sama karena pengaruh adanya bermain gadget atau HP. Nah, dari semua itu ada yang salah rangkuman dari Ibu bicara tadi? Tidak ada ya, semuanya benar ya. Dan kalian juga sudah menemukan rencana tindak lanjut yang harus kalian lakukan. Oke, baik, kalau begitu tadi kesimpulan proses konseling kita hari ini mulai dari awal sampai dengan akhir ini. Nah, sebelum itu tutup, Ibu pengen tahu dulu nih manfaat apa yang kalian peroleh selama proses konseling kita. Coba siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi manfaat yang saya rasakan, saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Saya juga jadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk menangani masalah saya ini. Oke, jadi kamu merasa bahwa kamu sudah menemukan solusinya, yaitu adalah bentuk dari rencana tindak lanjutmu. Dan kamu ingin apa tadi? Tahu apa yang akan saya lakukan ke depan. Oke, jadi tahu bahwa apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan kamu. Temuan konseling kita hari ini, kalian sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian alami. Terus yang kedua, Ibu juga ingin menanyakan nih, selain manfaat, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah menerima proses konseling kalian? Perasaan saya tuh senang Bu, karena bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Kamu merasa senang ya karena dengan proses konseling ini
Kamu jadi tahu apa yang harus kamu. Baik, alhamdulillah bahwa kalian merasakan adanya perubahan setelah menerima proses konseling pada hari ini. Oke, baik, kalau begitu sebelum ibu tutup, nah ibu ingin meminta kalian untuk mengisi terlebih dahulu lembar kerja terkait dengan proses konseling yang kita lakukan hari ini. Ya, ini berhenti. Konseling kelompok yang kita lakukan hari ini, silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan masing-masing ya. Ingat, tadi ibu bilang di awal harus ada yang namanya kejujuran. Baik, semuanya sudah mengisi lembaran penilaian hasil proses konseling kelompok ini, maka untuk kegiatan konseling kelompok kita hari ini sekali lagi kita anggap sudah cukup ya, atau mungkin masih ada yang didiskusikan dengan ibu? Tidak ada, oke. Berarti kita akan tentukan dulu ini, kira-kira kapan waktu yang tepat kita akan mengadakan konseling kelompok lagi untuk melihat perkembangan terkait rencana tindak lanjut yang sudah kalian buat. Kira-kira kapan? Besok hari Jumat. Oke, berarti masih 3 hari lagi ya. Oke, apa boleh hari Jumat semuanya sepakat? Oke, berarti besok kita akan mengadakan konseling kelompok lagi di hari Jumat. Mungkin jamnya sama saja ya, jam-jam segini. Silakan nanti menghubungi ibu. Terus kita akan lihat sejauh mana perkembangan dari rencana tindak lanjut yang sudah kalian buat ini. Kalau misalkan ternyata ada kesulitan, maka akan kita koreksi lagi, ya. Kita ganti rencananya, gitu ya. Oke, baik. Sebelum ibu akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, terakhir dari ibu, yang perlu kalian ingat bahwa setiap permasalahan itu pasti nanti ada jalan keluarnya. Yang penting bagaimana pribadi atau diri kalian itu punya keinginan atau punya niat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apa yang kalian tulis di sini itu jangan hanya jadi rencana saja. Ya, nanti sampai rumah silakan langsung direalisasikan. Atau mungkin besok di sekolah langsung kalian terapkan supaya ada perkembangan dan masalah kalian juga cepat terselesaikan. Gitu ya. Nih, pokoknya tetap semangat. Yakin bahwa kalian nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nggak mau kan semuanya seperti ini terus? Karena kalian sendiri sudah merasakan dampaknya ya. Oke, baik, kalau begitu ibu akhiri. Tidak ada pertanyaan ya? Untuk sesi konseling hari ini kita anggap cukup. Karena waktu juga sudah menunjukkan 45 menit lebih, maka kita akhiri dan kita akan bertemu di Jumat yang akan datang. Silakan mungkin salah satu bisa pimpin kita untuk mengakhiri. Dan dia ingin untuk sempurna berdoa awal. Baik, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.